Jawab apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai ya Bapak Ibu ya? Halo? Iya, lang Pak, lang dimulai. Ini sudah buka aku webnya. Cepat-cepat. Oke. Nah, ini saya mau share dulu ya jurnalnya Bapak Ibu. Nah, sudah masuk ya? Sudah login semua? Bu F, Bu Fa, Bu Ar, Pak Aful. Sudah masuk ya? Saya siap mengikuti. Sudah siap. Sudah masuk. Sudah masuk ya? Bentar, saya yang belum masuk. Maaf. Ini direcord loh, Prof. Afkar anarki gini. Nah, kalau sudah masuk, ini tampilan dashboardnya, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang nggak langsung masuk ke sini, tapi masuknya ke halaman depan Ecobase-nya. Jadi kalau masuk ke sini waktu udah login, jangan bingung, lari ke pojok atas ini, nah masuk ke dashboard. Diklik, nanti masuk ke tampilan dashboardnya Ecobase Dimas. Mungkin dari akun gua ya. Enggak apa-apa, pakai akun saya aja, Pak. Aman. Nah, kalau Bapak Ibu di sini nggak kelihatan, kayaknya ada submission ya. Nah, ini ada MyQU. Nah, ini maksudnya artikel atau submission yang ditugaskan untuk Bapak Ibu. Jadi kalau 0, belum ada yang ditugaskan sama sekali ke Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kan editor ini, kecuali Pak Afrizal ya. Pak Afrizal reviewer ya. Nah, ya nanti kayak Bu Evita, Bu Fauzia sama Bu Arista ngelihatnya di sini. Kalau di MyQ-nya nggak ada, lihat di unassigned. Nah, di sini kelihatan. Submission yang belum ada editornya. Ini kan ada ya, no editor has been assigned to this submission. Jadi sudah ada artikel tapi belum ditugaskan. Iya, sudah ada yang submit, tapi belum ada editor yang ditugaskan untuk menjadi editor sebagai editor untuk artikel ini. Jadi kalau misalnya ini ya, saya ngambil yang Bu Fauzia ya. Saya klik. Nah, ini submission detailnya. Jadi kelihatan submission filenya yang diupload, bentuk dokumennya. Gini di sini gimana Prof di Ecobase? Editor nyeleksi dokumen juga atau iya langsung ya? Di download dulu. Oh, bentar. Kapan lagi bully S3 ini? Ya, siap. Direkam lagi. Oke. Nah, ini karena belum ada editor, Bu, Bapak Ibu ya. Posisi di sebelah kanan ini kan masih ada tulisan assign an editor to enable the editorial decision for this stage. Nah, nggak perlu ditranslate ya. Oke. Ini di bawah masih ada author Fauzia usernya. Jadi artikel ini autornya user Fauzia. Karena belum ada editornya, kita assign. Diklik. Nah, ini ada daftar editor yang aktif di Ecobase Abdimas. Ada Pak Untung, Bu Evita, Bu Arista, Pak Fauzia. Ini Pak atau Bu? Pak Ari. Pak Ari ya? Bu Ari, namanya nanti, namanya Anto lah. Sama Pak Najib Usman. Maaf. Nah, karena tadi yang upload artikel Bu Fauzia, user Fauzia, kami sarankan
jangan dipilih Bu Fauzia sebagai editor. Jadi dipilih misalnya Bu Evita ya, karena di sini yang hadir Bu Evita. Saya pilih Bu Evita. Terus ke bawah ada assignment privilege. Dicek boleh, nggak dicek boleh. Kita pas saja. Oke. Nah, ini di bawah ada. Kalau mau dikirimkan email. Jadi mamanya tadi buka Bu Evita, Bu Fauzia. Mau ngirimkan email ke Bu Evita juga boleh. Jadi Bu Evita ditunjuk sebagai editor untuk artikel yang ditulis oleh Bu Fauzia. Boleh. Mau nggak diisi juga nggak apa-apa. Klik OK. Bentar ya, masih putar. Nah, ini ada. Jurnal editornya yang dipilih untuk artikel pemanfaatan limbah kulit jagung itu Bu Evita. Nah, nanti dari sisinya Bu Evita nanti bisa download ini. Atau saya praktikkan juga ini, Bro? Iya. Oh iya. Iya, Bu Evita. Oke. Reviewer. Oke. Reviewer balik nonton Bu Evita dan seluruhnya. Ini posisi saya masih di atasnya editor ya. Saya coba masuk sebagai Bu Evita ya. Bu Evita maaf ini saya obok-obok usernya. Nah ini usernya Bu Evita. Saya masuk. Berarti aku login dulu nih, nggak apa-apa aku masuk. Enggak apa, double login enggak masalah. Double login enggak masalah. Nah ini posisi saya kan di Bu Evita ini, pojok kanan atas ini. Login as Evita. Nah, ini ada di MyQ-nya. Saya ditugaskan untuk editor, sebagai editor untuk artikelnya, iya naskahnya Bu Fauzia. Nah, diklik di sini ya Bu. Nah, ini masuk. Karena menurut yang berwenang, manajer jurnal di sini, editor juga tugas ngecek. Jadi ini filenya diklik Bu untuk di-download. Sesuai, terus dilihat apakah sesuai apa tidak dengan template atau standar yang ada di Ecobis. Jadi dilihat dulu. Nah, ini dicek apakah sesuai apa enggak. Kalau tidak sesuai bisa langsung dikembalikan. Kalau tidak sesuai bisa di decline submission atau dikirim ke reviewer kalau sudah sesuai. Bukan. Dikirimkan ke Bu siapa Pak? Ke autor untuk diperbaiki kan. Oh, itu kalau sudah reviewer, Bro. Nah, enggak. Dari Bentar ada konflik internal ini. Ya wes lanjut. Oke, Bro. Untuk pilihannya emang cuma ada 3 ini, Bro. Send to reviewer, accept and skip review, atau decline submission. Okay. Nah, kalau decline submission nanti pasti ada balasan ke author, kenapa di decline-nya dan lain-lain. Nanti sama autornya biar diperbaiki. Lanjut. Oke. Ini ya Bu F ya. Bapak Ibu kalau sudah dibuka, di-download, ditelaah dan macam-macam lah pokoknya sesuai standar. Kalau memang sesuai bisa langsung di-sign. Sign to review. Ini juga ada pre-review discussion sebetulnya ada di bawah ini. Tapi untuk sementara nanti dilewati aja. Jadi biar cepat, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut biar kita bahas. Oke, dianggap artikelnya atau naskahnya sesuai, kita klik send to review ya. Nah ini, selected file to be sent to review stage. Jadi pilih file atau naskah yang disubmit atau diunggah oleh author untuk dikirimkan ke reviewer. Bisa upload sendiri juga bisa kalau seandainya filenya tidak ada. Karena sudah ada, kita pilih aja. Send to review.
Nah, ini masuk ke reviewer. Ke stage review ya. Round-nya, round 1. Round ini ronde, jadi bisa dilakukan sesuka hati. Jadi mau 5 kali direview atau 8 kali direview terserah. Tapi kebanyakan biasanya 1 sampai 2 aja. Nah, di bawah sini ada reviewer. Tugasnya editor yang dalam hal ini, yang untuk ini ya, Bu Evita yang nunjuk siapa reviewernya. Jadi diklik di sini, Bapak Ibu. Nah, ini daftar reviewer Ecobis Abdimas. Boleh dipilih sesuai dengan artikelnya, skopnya ya Pak ya. Kira-kira siapa reviewer yang cocok untuk artikel tersebut. Misalnya Pak Afrizal. Gimana Pak Afrizal ini? Oh, Masya Allah. Ini. Maaf Pak, saya kilaf. Oke, untuk ini saya select ya. Saya cek dulu. Ini radio buttonnya saya cek. Saya select review. Nah, ini ada emailnya. Nanti notif by email ke Pak Afrizal. Dan yang mengirimkan email ini beliau sebagai editornya. Ini judul abstraknya. Bisa don't send email juga bisa. Jadi nggak usah di email misalnya ya Bapak Ibu ya. Saya WA aja karena tahu itu boleh. Tapi untuk standarnya sih biasanya di send mail biar ada dokumentasi. Kalau ada akreditasi atau lain-lain. Nah, jadi ini important days-nya dipilih. Respon due date-nya kapan? Ditentukan. Jadi kalau mepet banget ya didekatkan. Ini respon due date-nya. Nah, ini review due date-nya. Biasanya berapa bulan, Bro? Atau berapa minggu? Respon untuk reviewnya. Mintanya jangan lama-lama ya, mau bisa di set. Kalau sekarang tanggal 6, importnya kan tanggal 6 ini. Jadi review date-nya minimal 2 hari atau 3 hari lah. Nah, ini ada double blinded, ada blind, ada open. Kalau double blinded, author tidak akan tahu reviewernya siapa. Reviewernya juga nggak tahu siapa author yang menulis naskah ini. Kalau yang blind, cuman autornya aja yang nggak bisa ngelihat reviewernya. Kalau open, dua-duanya kelihatan. Nah, karena menurut beliaunya yang di sini harus double blind, biar tidak ada salah paham, dipilih yang double blind. Jadi double blind ini author tidak tahu reviewernya siapa, reviewer tidak tahu autornya siapa. Jadi kita pilih double blind, di add reviewer. Nah, ini sekarang Pak Afrizal masuk ke sebagai reviewer, maaf. Request-nya hari ini tanggal 6 ya. Salah, maaf. Oh, tanggal 24. Terus statusnya double blind. Nah, setelah proses ini, pekerjaan editor berhenti untuk sementara sampai reviewernya merespon naskah yang sudah di send oleh editor ke beliau. Ada yang mau interupsi dulu ini? Monggo kalau ada pertanyaan. Ganti kriteria. Nggak ada.
Ini mau dilanjut atau Bapak Ibu mau istirahat sholat dulu ini? Atau kamar mandi barangkali? Kurang apa sih? Udah selesai toh editornya? Iya. Itu yang susah. Belum selesai nih. Ini editornya. Masih panjang jalannya. Kalau masih. Kenapa? Kalau misalkan cuman bentar ya udah nggak apa-apa dilanjut aja gitu. Kalau misalkan mau istirahat dulu nggih monggo. Saya mah manut aja. Kalau misalkan cuman tinggal sedikit lagi dilanjut aja enggak apa-apa. Oh, gimana Dr. Afrizal? Gimana Pak? Lanjut ya. Atau sudah berangkat sholat nih kayaknya. Ya udah saya lanjut aja. Oke, ini proses editor untuk sementara selesai ya Bapak Ibu ya. Nah, saya log out dulu dari usernya Bu Evita. Sekarang saya masuk ke usernya Dr. Afrizal. Karena kan sekarang kerjaannya reviewer. Nah, ini saya login sebagai Dr. Afrizal ya. Ini posisi saya reviewer. Jadi menunya cuman tinggal ini aja di left sidebar-nya. Dan yang di sini cuman kelihatan yang ditugaskan aja. Nah, ini ada pemanfaatan limbah kulit jagung. Nggak kelihatan kan autornya siapa? Karena double blind tadi. Tinggal diklik. Nah, ini ada filenya. Double blind dan lain-lain. Ini ada request-nya. Ini ada. Ini guidelines-nya nggak ada kalau belum dibuat memang. Nah, ini masuk ke yang step ketiga. Jadi ini file yang mau direview, diklik di sini. Kan biasanya reviewer baca dan komen filenya biasanya. Tinggal di-download aja, dibuka. Hampir sama seperti kerjanya editor. Dilihat barangkali ada yang tidak sesuai dengan standarnya. Boleh dikomen jika nggak sesuai. Dan kalau bisa Bapak Ibu untuk penilaian diakreditasi itu Bapak Ibu reviewer kalau ngasih komen jangan cuma bagus, kurang, cocok atau gimana. Jadi harus ada komen yang membangun gitu Mas. Misalnya ini kurang subjeknya atau kurang apanya ya, variabelnya misalnya bla 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 gitu. Jadi ini misalnya sudah saya kasih komen dan lain-lain ya. Saya save as. Saya taruh di mana ya, Prof? Saya taruh di dokumen. Nah, ini saya tambahin. Misalnya revisi. Oke, saya save. Nah, ini atasnya sudah berubah ya, ada revisi. Nah, di sini juga ada ini MCE ya. Oh, bisa nulis di sini. Detailnya bisa di sini atau bisa tadi di file Word-nya. Kalau yang atas ini untuk author dan editor. Kalau yang bawah ini khusus editor aja pesannya. Nah, untuk file yang tadi sudah direview, bisa diupload di bagian sini, di bagian upload ini. Jadi diklik.
Kita cari filenya. Nah, ini ada revisi ya. Di open. Oke, tinggal di continue. Di continue lagi. Di complete. Nah, ini filenya udah masuk ini. File dari reviewernya udah masuk. Nah, review discussion boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Terus ini ada. Nah, setelah mereview tadi, kira-kira keputusan apa yang Bapak Ibu reviewer ingin sampaikan ke editor. Jadi, kalau fungsinya lebih seperti support decision ya, reviewer Pak ya. Jadi ini bisa Bapak Ibu reviewer menganjurkan editor untuk menerima submission atau author harus merevisi, resubmit for review atau lainnya ini, atau decline jika memang nggak layak. Ya, kita anggap aja ini revision required, ya. Butuh revisi. Kita submit reviewnya, oke. Nah ini sudah completion, review submitted. Ini ada ucapan terima kasih. Tugas reviewernya selesai untuk sementara sampai kalau nanti editor yang ditunjuk melakukan ronde baru untuk mereview naskah dari author. Jadi saya log out sebagai reviewer. Saya kembali lagi ke Bu Evita tadi yang sebagai editor untuk melihat hasil reviewnya tadi dari Dr. Afrizal. Login sebagai... Oh iya, untuk login S ini yang bisa cuman manajer dan saya ya, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ya harus login dari awal. Dan tidak perlu melakukan review dan editor tadi. Jadi setiap role menjalankan tugas-tugasnya sendiri. Ya ini, saya masuk sebagai Bu Evita lagi kan. Ini ada, sudah. New review has been submitted. Karena tadi ini gambarnya 1:1. Berarti saya assign 1 reviewer, jawabannya 1 pas. Jadi, oke, saya klik. Nah, ini posisinya masuk ya. Ini ada tab submission, ada tab review. Karena tadi di posisi review, round 1, ini ada kelihatan jawabannya Pak Afrizal. Sebelumnya tadi kan tidak ada ini. Read review ini tidak ada. Recommendation revision required juga tidak ada. Nah, Bu Evita sebagai editor tinggal klik ini aja, read review. Nah, ini ada detailnya, kapan beliau melakukan, rekomendasinya apa, dan file yang diupload barangkali ada, bisa diklik untuk dilihat, di-download ya. Klik, dibuka, dicek aja apa komennya. Sekiranya itu tidak merubah keputusan Bapak Ibu untuk menerima artikel ini, juga diabaikan juga nggak masalah. Diterima masukannya juga alhamdulillah, karena reviewernya sudah bekerja keras ya, jadi harus dihargai. Nah ini Bapak Ibu sebagai editor juga bisa merubah keputusan ini sebetulnya, karena tadi reviewer cuman support decision, sedangkan Bapak Ibu editor ya tetap decision makernya. Jadi walaupun reviewer revision required menyarankan untuk revisi, Bapak Ibu bisa tetap menerima atau mengikuti anjurannya reviewer. Nah, jangan lupa ini reviewernya di rating. Gimana tadi setelah melihat filenya atau melihat komennya, apakah dapat 5 star atau 4 star. Jangan sampai gak di rating atau 1 star ya, nanti didatengin di rumahnya, Pak.
Oke, kita anggap aja ini 5 star ya. Kita confirm. Nah, di sini ada 3 tombol. Jadi berubah. Yang tadi kan send to production atau apa itu tadi saya lupa. Nah, di sini ada request revision sesuai dengan rekomendasi dari reviewer tadi. Decision-nya juga bisa dirubah Bapak Ibu sebagai editor ya. Jadi barangkali mau ngerubah jadi accept atau apa-apa tinggal diklik yang ini aja. Tapi untuk kali ini kita pilih yang request revision. Jadi author harus merevisi naskahnya. Kita klik. Nah, ini ada pilihannya. Revision will not be subjected to new round. Jadi tidak ada proses review baru lagi. Atau Bapak Ibu masih pengen ada review lagi, boleh dipilih yang bawah. Tapi untuk kali ini saya pilih yang atas saja ya, biar agak cepat. Nah, ini don't send atau send emailnya bisa diaktifkan. Tapi mending di send mail ke autornya ya. Jadi autor tahu dia dapat hasil apa dari submitted ke jurnal kita. Oke. Bu Vita jangan, Bu Fauzia jangan kaget kalau dapat email ya. Ini ada keterangannya. Our decision-nya kelihatan, editornya kelihatan. Editornya yang kelihatan, bukan reviewernya. Nomor teleponnya ada ini. Nah, ini yang mau dikirim juga boleh. Ya, mau di-share ke author, yang mana boleh. Biasanya sih yang revisi ya. Yang ada ini. Yang dari reviewernya dikirim ke author. Jadi kita klik ini, kalau sudah record editorial decision. Oke, ini selesai, tadi udah desain. Nah, sekarang kita masuk ke autornya untuk melihat apakah dianya dapat notif dari jurnal kita. Jadi saya harus masuk ke Bu Fauzia. Nah, ini saya masuk sebagai Bu Fauzia, autor ya. Nah, ini beliaunya dapat revision has been requested. Jadi saya atau Bu Fauzia diminta untuk merevisi naskah yang sudah dikirim ke jurnal Ecopis Abdimas. Jadi tinggal diklik aja. Nah, nanti kelihatan. Ini file revisinya apa yang mau dimasukkan di sini. Ini notifikasi editor decision-nya. Boleh diklik. Nah, ini dilihat. Ini Bapak Ibu tidak melakukan, tapi nanti kalau Bapak Ibu suatu saat jadi author, perlakuannya seperti ini. Jadi author ngeklik dokumen revisinya, dibuka, dilihat komen dari reviewernya, atau barangkali ada tambahan dari editor. Setelah dilakukan perubahan ya, seolah-olah ini sudah dilakukan perubahan ya. Saya save as. Dan tambahin misalnya after revision gitu ya. Saya simpan. Nah, ini saya sebagai author mengunggah hasil revisi saya. Jadi di sini ada upload file ya. Ini ada upload file, saya klik. Nah, ini dipilih artikel teks karena memang diunggah artikel dalam bentuk teks. Oke, ini upload file.
Nah, saya pilih hasil yang tadi. Nah, ini after revision ya. Saya open. Tunggu sampai dan hijau. Ini. Continue. Ini barangkali mau dirubah. Bisa di rename di sini namanya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Di continue. Step 3-nya di complete saja. Nah, ini revisinya masuk. Tugas author untuk merevisi selesai. Sekarang masuk ke Bu Evita lagi untuk melihat hasil revisian dari author. Nanti Bu Evita dapat notif pasti dari apa yang dilakukan reviewer, author, atau yang lainnya ya. Nah, ini ada masukkan, ini ketambahan lagi, ini ada keterangannya, revision has been submitted, jadi author sudah memenuhi revisinya, diklik, ini round 1 reviewnya, nah ini file revisinya ada di sini, dan ada after revisionnya, editor ngeklik, download, dicek lagi apakah sudah sesuai dengan revisi dari reviewer atau editorial. Oke, kalau sudah done, nggak usah disimpan juga nggak apa-apa. Jadi nggak usah di save as kalau nggak ada perubahan. Kembali ke ini tadi, tampilan ini. Jika sudah sesuai, jadi tinggal di accept submission. Kalau nggak sesuai, looping lagi ke request revision lagi. Nah, karena ini sudah dianggap sesuai revisian dan lain-lain, kita accept submission-nya. Keluar tampilan seperti ini lagi juga sama. Dan email dan lain-lain. Oke, nah ini file yang mau dilanjutkan ke proses copy editing atau production. Jadi file mana yang kira-kira mau dikirim yang sesuai dengan ini syaratannya dan revisiannya tadi. Jadi yang terakhir kan ini after revision. Jadi diklik after revisionnya dipilih, terus pilih next select file for copy editing. Tetap milih yang ini tadi. Oh, suara itu. Oke, sip. Nah, ini sekarang masuk ke proses copy editing. Proses editing ini untuk proses ini ya, disesuaikan sama template-nya, posisi halaman dan mana-mana itu biasanya tugasnya editorial manuskrip. Berarti Bu Evita sendiri nih. Ini kan contohnya berarti nanti Arista sama kawan-kawan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya masuk sini kelihatan ya, ini di-download, dibuka lagi seperti tadi, dilakukan perubahan sesuai kebijakan template dan standarnya main-main, dan lain-lain, kok main-main. Di save as. Nah, namanya mau diganti, setelah yang penting Bapak Ibu tahu perubahannya. Jadi ini after, iya. Ini udah saya save as, tinggal saya unggah, posisinya di bawah ini. Upload or selected file. Kalau dianggap yang tadi file di-upload revision sudah sesuai template, nggak usah di-upload file baru maksudnya. Tapi kalau butuh file dari luar, nah tetap dimasukkan. Jadi kan yang after copy editing ya, ini copy edit, saya unggah. Ngomong Kak orang Banten. Oke. Lihat no. Continue. Oke, di continue Prof. Sudah paham ini. Komplit.
Ini bisa dipilih nih. Jadi yang terakhir lah. Kita pilih yang ini, iya. Terus di oke. Masuk di sini ya. Nah, siap produksi. Send to production. Klik. Selesai. Nah ini. Belum Pak, belum selesai tugasnya. Kan aku nggak ada sih. Ini kita next decision-nya. Jadi yang mau dimasukkan ke production yang mana? Ya pastinya yang dari copy edit. Kita record editorial decision-nya. Nah, ini masuk ke production. Production itu tugasnya siapa, Prof? Saya. Oh, tugasnya Prof. Siap. Jadi nanti tugasnya Prof. Afkar tinggal nambahkan aja di ini add gallery-nya. Bisa di sini sih. Ini beres tang. Iya, mau discussion dulu nggak apa-apa ini. Ada add discussion barangkali mau basa-basi sama kedua belah pihak ini. Beres ya. Silakan. Ya. Jadi tinggal di oke, nanti author dapat notif ada discussion tentang production-nya. Kalau sudah, anggap aja lah sudah ya. Kita add gallery-nya, Prof. Ini, Prof. Bapak Ibu ya, ini gallery labelnya nanti tampil di halaman depan. Bisa ditulis apa aja. Bisa PDF atau PDF file atau download file ini bisa terserah. Nah, language-nya untuk sekarang masih English karena translation-nya OJS untuk bahasa Indonesia masih kacau. Oke, di save. Yang bawah tadi enggak usah dicentang ya Bapak ya. Ini select. Nah, ini di-upload yang paling baru. Itu nanti PDF ya Bapak Ibu. Tapi yang bentuk PDF. Mana ini? Saya PDF-kan dulu. Nggak usah nanti kelihatan itu tugas saya nanti produksi. Jadi oke. Yang penting Bapak Ibu paham. Oke. Saya contohkan aja Prof. Mana PDF-nya dari mana Prof? Ini ya. Barang ya. Ini misalnya. Biar tahu kerjaannya Prof Akar, nggak gabut. Oke, continue. Ini saya continue lagi. Saya complete. Nah, ini galerinya. Galerinya ini untuk yang public ya. Jadi teman-teman atau pengguna jurnal itu bisa kelihatan dari ininya nanti. Nah, sekarang ini schedule for publication-nya. Diklik. Itu sudah saya buatkan banyak. Nah, ini sampai 2022. Sudah dibuatkan. Sudah ready semua. Yang kurang isunya ini yang udah publish. Jadi jangan pilih yang publish. Tapi pilih yang akan datang. Jadi misalnya akan datang yang ini Desember. Volume 1 nomor 2. Diklik. Nah, artikel tadi ini mau dimasukkan ke halaman berapa? 1 sampai 10. Misalnya 1 sampai 10 ya tadi. Sesuai kerjaannya Prof. Afkar tadi. Di copy. Oke. Nah, ini permission attach-nya for following to the submission. Permission-nya dicek aja. Itu maksudnya apa? Ini, Prof. Dijelaskan. Iya, kok bingung. Untuk Wah, ini hostnya dikerjain ini. Aduh. Mumpung gratis sih kerjain. Lanjut. Saya skip aja, Prof. Saya lupa. Lanjut. Oke, saya save ya. Saya save. Nah, ini karena doi-nya sudah ada. Di oke saja. Nah, untuk selanjutnya diklik lagi. Schedule for publication-nya diklik. Kita preview. Nanti keluar publish-nya, Kak. Yang tadi pertama kali klik kan, tidak ada ini tanggal publish-nya. Nah, sekarang mau ditaruh tanggal berapa, boleh. Nanti aja. Misalnya mau diundurkan ke Mei atau dimajukan kemana, bisa. Nah, itu tugasnya Prof. Afkar. Bapak Ibu tidak usah ikut-ikut. Oke. Nah, ini udah selesai Bapak Ibu. Tugasnya udah selesai sampai situ. Future issue-nya bisa dilihat. Kalau pengen ngelihat future issue, bisa dilihat di sini. Bu Evita atau teman-teman editornya bisa lihat di sini. Ini ada submission, ada issue. Future issue ini isu atau naskah yang sudah masuk untuk terbit. Keluaran yang itu siap bisa di-preview. Selanjutnya.
Nah, ini karena tadi sudah di schedule for publication-nya satu artikel, kelihatan di sini. Sedangkan yang lainnya kan belum kelihatan. Mau diedit juga bisa. Nah, ini kan ada ini. Mau dikeluarkan dari isu juga bisa. Tanggung jawab ibu bapak. Mau merubah ini juga bisa. Tapi nanti kerjanya siapa, Bro? Saya, semua saya. Saya sing tanggung jawab aku pokoknya. Semua beliau katanya. Iya, Oke. Soro ya babah. Ini ya. Sudah Review, selesai. Review aja. Ini malah di preview ini. Nah, ini tampilannya nanti. Ini tampilannya seperti ini. Ini masih satu. Ini contoh Bapak Ibu. Halamannya kelihatan di sini. Ini yang gale tadi, PDF-nya ada di sini. Doi-nya ini pasti error karena belum deposit ke Crossref. Nah, ini view dan downloadnya masih 0 karena memang kita belum publish isunya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Nanya, Monggo. yang tadi user untuk yang login itu harus, tadi kan saya lihat sekilas ya, terus saya nggak tahu kok ternyata user saya itu dan passwordnya itu. Kalau misalnya diganti, soalnya nggak pernah buka, jarang banget buka email Unipa. Nggak emailnya, soalnya jarang banget buka email Unipa. Kalau misalnya emailnya itu penduduk mana kok jarang buka email? Ya makanya jangan itu. Mas Widadi kan tahu sendiri kalau misalnya baru ingat kemarin. Ya, saya risetnya nanti, Bu. Saya risetnya nanti. Iya. Email officialnya kan ya? Benar. Iya. Itu kan ini kan ya memang ada hubungannya sama ini. Tapi itu di luar topik kayaknya. Nanti iya, tapi itu penting. Siap. Ini minta request di replay supaya jangan di Unipa. Bahaya. Ada pertanyaan lain, Bu? Itu aja sudah. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu lainnya? Saya menyambung sedikit Bapak Ibu reviewer, editor dan tim semua, mohon untuk untuk password yang digunakan di Ecobis Abdimas, mohon dengan sangat jangan diganti ya. Jadi suatu saat harapannya ketika Bapak Ibu repot dan super sibuk, jadi saya bisa login untuk memastikan track sama tracer tracer artikelnya, itu aja. Jadi mohon jangan dirubah-rubah biar nanti kita bisa sama-sama login. Saya kira itu, terima kasih. Monggo dilanjut, barangkali ada pertanyaan. Kayaknya diganti enggak apa-apa, Bro. Pokok lapor. Yo, aku sing bingung. Aku sing bingung. Semoga Bapak Ibu. Atau Mbak Ade ini yang kalau Bapak Ibu enggak mau, barangkali Mbak sama Ade. Nggak ada. Kalau dari saya nggak ada, Pak Wid. Bu F, sudah habis jusnya? Ada. Ketiduran habis minum jus. Belum pipis kan? Apa sih? Aku lagi pesen makan ini. Masya Allah. Aku pesen no. Jadi selama ini saya ngomong nggak ada orangnya. Sudah tak ini? Loh, ada. Dan khawatir. Oke, ada pertanyaan? Ada. Reviewer. Nggak ada. Boleh aku mana sing review itu? Pak Rizal. Jangan lupa untuk rekodnya nanti. Tapi kan aku umpet nge-review jurnal. Kenapa? Rekodnya jangan lupa dibagiin sama Masih butuh ya, Bang? Iyalah. Jangan gitu. Aku nggak paham itu band IT. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya sampun. Tidak ada pertanyaan Ketua LPPM. Amin. LPPM tidak ada pertanyaan. Engko nak daftar jadi Ketua LPPM, aku gelem lebu maneh nang grup LPPM. Iku ya, engko di mute pas ngomong LPPM ya. Itu nggak bisa. Ini kan udah kerekam. Nah, ini udah kerekam. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon sangat
bantuan Bapak Ibu sekalian untuk memajukan Ekobis Abdimas ini. Semoga apa yang bisa kita targetkan kita bisa capai dengan dan semoga segala kesibukan Bapak Ibu tidak menjadikan Ekobis ini menjadi terbengkalai dan semoga lelahnya Bapak Ibu bisa menjadi pahala, tabungan pahala di akhirat Bapak Ibu nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada salah. Saya juga. Kemudian untuk nanti file record dan file yang tadi nanti biar Pak IT support yang membagikan. Saya terus terang jujur gaptek kalau soal itu. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu di rumah selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak, ini direkam teman.